Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenannya yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas sebuah isu yang sedang hangat-hangatnya, yaitu ditolaknya Ustadz Abdul Somad masuk ke negara Singapura. Ya, itu menimbulkan banyak, sebut saja pro dan kontra mengenai perlakuan pemerintah Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad. Jangan di skip video saya ini karena nanti di bagian akhirnya saya juga akan membahas mengenai pernahnya seorang pendeta yang juga ditolak masuk Singapura, Low Eng Lee. Nanti saya akan bahas. Oke, kita lihat dulu ini berita dari Detik News ya, hari Rabu yang lalu. Di sini Detik News memberitakan tentang pernyataan lengkap Singapura tolak Ustadz Abdul Somad karena salah satunya singgung khotbah bom bunuh diri. Nah, di sini kita tahu Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura ketika hendak berlibur ke Singapura. Nah, Singapura menegaskan bahwa Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura karena dikenal sebagai orang yang mengajarkan ajaran yang bisa memecah belah. Nah, nanti kita akan lihat di sini bagaimana pernyataan lengkapnya dari pemerintah Singapura, karena awalnya pemerintah Singapura nggak mau menjelaskan, tapi terakhir pemerintah Singapura menjelaskan. Nanti kita lihat. Nah, di sini dikatakan awalnya Ustadz Abdul Somad menceritakan dirinya dideportasi dari Singapura. Ini pun di awal diperdebatkan. Oh, tidak dideportasi, kami menolak masuk, kira-kira gitu ya. Ustadz Abdul Somad menyebutkan ia dipenjara di sebuah ruangan kecil seperti liang lahat. Saya dimasukkan ke dalam ruangan lebarnya 1 meter, panjang 2 meter, pas macam liang lahat katanya. Kemudian Ustadz Abdul Somad mengatakan dirinya ke Singapura hanya untuk berlibur. Ia juga mengklaim sudah membawa semua berkas yang dibutuhkan untuk masuk Singapura. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, mengungkapkan jika Ustadz Abdul Somad mendapat apa yang namanya not to land notice, artinya peringatan tidak boleh mendarat yang dikeluarkan oleh Immigration and Checkpoint Authority ICA Singapura. Tak lama setelah itu, KBRI mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Singapura untuk menanyakan alasan penolakan Ustadz Abdul Somad. Nota diplomatik ini langsung dijawab oleh siapa itu? Kementerian Dalam Negeri Singapura, MHA Singapura, yang menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ditolak karena ajarannya bisa memicu perpecahan. Kemudian di sini dikatakan Abdul Somad dikenal sebagai penyebar ajaran ekstremisme katanya, dan ajarannya menimbulkan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura, kata MHA dalam situs resminya 17 Mei. Selain itu, Ustadz Abdul Somad juga ditolak masuk Singapura karena pernah berceramah soal bom bunuh diri dibolehkan dalam konteks Israel-Palestina. Ustadz Abdul Somad juga disebut pernah merendahkan umat Kristen. Nah, bagaimana pernyataan lengkap Singapura setelah nota diplomatik itu diberikan? Nah, berikut adalah pernyataan lengkapnya. 1, katanya, Kementerian Dalam Negeri atau MHA memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara atau singkatnya yang sering disebut Somad tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022.
dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai. Setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan ke feri untuk kembali ke Batam pada hari yang sama. Kemudian Somad dikenal sebagai penyebar ajaran ekstremisme dan ajarannya menimbulkan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, ini pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Somad pernah berkhotbah soal bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh, atau setan, kafir katanya. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir katanya. 3. Masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis bukan pula menjadi haknya. Setiap kasus dinilai berdasarkan rekam jejaknya. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan berpura-pura dalam rangka kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Pemisahan gitu ya, saya, kamu, itu segregasi. Somad dan temannya, maksudnya Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk Singapura. Betul ini nomor 3 bahwa masuknya seseorang ke negara asing itu bukan menjadi hak. Bahkan seseorang, contoh Amerika, Anda sudah dapat visa pun ketika Anda sampai di Amerika bisa disuruh pulang lagi. Saya ambil contoh. Satu ketika saya pernah ke Amerika berlibur dengan istri saya. Kemudian karena merasa saya pernah kuliah di sana, ketika mengisi kartu imigrasi, saya ditanya, di situ ada pertanyaan, Anda ingin tinggal di mana? Karena pada waktu itu saya ingin berlibur dan saya waktu itu, itu kejadiannya sudah lama ya, sudah 20 tahun lebih. Saya tidak sempat booking hotel. Kalau sekarang kita bisa booking melalui Agoda, Traveloka, Tiket.com misalnya ya. Tapi dulu kan belum ada. Ya. Jadi saya pikir udah aja saya datang, nanti saya on the spot saya pilih hotel yang bisa kita temukan di lobi kedatangan. Kan banyak itu loket-loket hotel dan saya tinggal pilih dan saya tinggal ikut shuttle bisnya. Jadi saya tidak isi kartu kedatangan saya itu. Kemudian saya digiring. Saya kaget juga, saya dan istri saya digiring ke satu pojokan. Itu dijaga oleh orang-orang besar gitu ya, berkulit hitam. Intinya saya mau diinterogasi. Awalnya saya tidak tahu maksud interogasi itu apa, tetapi akhirnya saya baru tahu saya diinterogasi karena saya tidak menulis saya mau tinggal di mana. Kemudian saya ditanya, Anda ini belum mengisi kolom tempat tinggal Anda selama di Amerika. Kemudian saya bilang, iya betul, karena saya nanti mau pilih hotelnya di bawah. Kan di bawah banyak itu, booth gitu ya. Hotel-hotel yang bisa kita pilih di lobi kedatangan. Oh nggak bisa, Anda harus isi sekarang. Saya bilang, saya tidak mau berbohong. Saya bilang, nanti di bawah saya pilih hotel mana yang sesuai dengan keinginan saya. Mungkin yang dekat dengan kota dan segala macam, baru saya pilih. Jadi saya nggak bisa isi sekarang. Betul dong, karena saya tidak mau berbohong. Oh tidak bisa, Anda harus isi sekarang. Saya sempat berdebat, saya bilang, loh bagaimana Anda bisa paksa saya? Saya belum menentukan pilihan, tapi Anda suruh isi. Dia tanya saya pertanyaan singkat, Anda mau masuk Amerika Serikat atau Anda kami pulangkan? Loh, saya masih berdebat lagi. Lah, kan ini kan cuman masalah nama hotel. Iya nanti begitu nanti di bawah baru saya pilih. Enggak, harus sekarang Anda putuskan. Saya bilang kalau saya putuskan hotel A misalnya, tapi ternyata di bawah hotel A tidak ada, adanya hotel B, bagaimana?
Pokoknya tulis nama hotel saja, apa saja. Saya sempat berdebat lagi, berarti Anda mengajari saya berbohong dong. Kalau saya tulis hotel A, tapi ternyata saya tinggalnya nggak di hotel A, misalnya di hotel B. Loh, saya berbohong dong. Langsung dia tanya sekali lagi, Anda mau masuk ke Amerika Serikat atau Anda saya pulangkan? Ya mau dong, kalau mau isi saja nama hotelnya. Saat itu saya kehabisan kata-kata lagi, sampai saya nggak bisa nulis nama satu hotel pun. Padahal kan nama hotel banyak, bukan bermaksud promosi ya. Bisa saya sebut Hilton, bisa saya sebut Sheraton, bisa saya sebut Shangri-La dan lain-lain. Tapi kata-kata itu nggak keluar. Saya dibentak, come on, cepat tulis namanya. Atau kamu saya pulangkan sekarang juga. Lagi dalam keadaan panik, saya lihat keluar jendela ada sebuah nama hotel. Kebetulan hotel itu cukup tinggi sehingga lampunya dengan nama hotel itu terlihat. Akhirnya saya tulis nama hotel itu di kartu kedatangan. Nah, katanya kira-kira gitu. Sekarang kan Anda bisa menuliskan. Langsung dia ambil stempel, dia cap saya punya paspor. Dia bilang welcome to America. Dia bilang, astaga, hanya cuman gara-gara tidak menuliskan nama hotel. Walaupun sebenarnya saya juga tidak tinggal di hotel itu, tapi saya diperbolehkan masuk. Nah, mengaca dari kondisi yang pernah saya alami, betul bahwa memasuki sebuah negara bukan hak saya. Meskipun dari Indonesia saya sudah dapat visa, tapi gara-gara hal yang sepele, tidak mengisi nama hotel di mana saya mau tinggal, walaupun bisa saya sembarang isi, saya bisa dipulangkan. Oke? Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan nomor 3 ini, bahwa masuk ke sebuah negara bukan menjadi hak kita, ya kan? Nah, itu keputusan dari pemerintah Singapura atau pemerintah manapun, terlepas kita suka atau tidak suka. Tentu saya tidak suka sama pemerintah Amerika Serikat yang mau memulangkan saya hanya karena tidak isi nama hotel. Oke, lanjut ya. Kemudian ternyata bukan cuman Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk Singapura. Pendeta Amerika Serikat ini namanya Low Eng Lee, ya, dilarang berkhotbah di Singapura karena menyinggung umat Islam. Jadi adil ya, pendeta bahkan duluan dilarang masuknya. Baru-baru ini baru Ustadz Abdul Somad. Pendeta juga pernah dilarang masuk Singapura karena khotbahnya menyinggung umat Islam, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di tahun 2019 seorang pendeta asal Amerika Serikat, Low Eng Lee, dikenakan larangan khotbah di Singapura oleh Kementerian Dalam Negeri atau MHA setelah sebelumnya menyinggung umat Islam dalam khotbah di sebuah gereja Singapura tahun 2018 silam. Ya, melansir Mothership, majalah lah kelihatannya ya, 15 Maret 2019, pihak MHA mengatakan Eng Lee telah dilarang berkhotbah di Singapura. Eng Lee sebelumnya telah diminta oleh polisi untuk kembali ke Singapura untuk diwawancarai dan diselidiki, ya. Nah, kemudian tidak hanya di situ, MHA menambahkan polisi berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan peringatan keras kepada para pendeta Singapura yang terlibat dalam mengajukan Eng Lee, mengajukan MVP-nya, Miscellaneous Work Pass, ya, seperti izin kerja gitu ya, di bawah Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Tenaga Kerja Asing. Nah, untuk diketahui, penceramah asing yang ingin berkhotbah di Singapura harus memiliki Miscellaneous Work Pass atau MWP yang diajukan atas nama sponsornya. Jadi, para sponsor dari Low Eng Lee ini juga dikenakan peringatan keras. Awas ya, lain kali kalau undang pendeta yang menyinggung umat Islam, kalian juga akan kena sanksi. Kira-kira begitu. Ya, artinya kalau saya lihat di sini pemerintah Singapura cukup fair dan cukup adil. Sepertinya dia tidak pandang bulu, karena betul negara Singapura seperti negara Indonesia multiras dan multi agama. Jadi dia tidak suka kalau misalnya pendeta juga datang ke sana tapi menyinggung agama orang lain.
Nah, jadi ternyata sebelum Ustadz Abdul Somad dilarang masuk Singapura, seorang pendeta Low Eng Lee juga dilarang masuk, dilarang berkhotbah, dan para sponsornya juga dikenakan peringatan keras, ya. Nah, di sini kalau saya lihat cukup fair gitu ya perlakuan dari pemerintah Singapura ini. Oke, itu saja bahasan saya yang sederhana mengenai hiruk pikuk dan viralnya pemberitaan Ustadz Abdul Somad yang dilarang masuk negara Singapura. Demikian saja, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.